Setidaknya ada 3 amalan yang apabila dikerjakan, maka akan mendapatkan pahala yang setara dengan pahala ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, selamat bersua kembali bersama channel Darul Ilmi. Channel yang siap memberikan sajian informasi penting dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Sajian informasi yang siap kami hadirkan untuk Anda kali ini tidak kalah penting dan menariknya dibandingkan dengan sajian-sajian informasi sebelumnya. Sahabat DIC, adapun sajian informasi nubuwah yang akan kami sajikan pada video ini terkait dengan datangnya bulan Zulhijjah yang kami beri judul Memperoleh Pahala Haji Tanpa ke Tanah Suci. Sahabat penasaran kan bagaimana caranya? Langsung simak saja uraiannya dan jangan sampai di-skip supaya tidak gagal paham. Mohon izin sebelumnya, sebagai channel yang masih perlu dukungan dalam perkembangannya, tidak lupa, kami selalu mengaturkan terima kasih kepada Anda yang setia menonton tayangan-tayangan video yang kami sajikan sebelumnya. Kami juga tiada bosan, terus-menerus mengingatkan kepada Anda yang baru saja mampir di channel ini untuk selalu memberikan dukungan kepada kami, dengan cara menekan tombol subscribe, like, jangan lupa memberikan komen untuk perkembangan channel ini. Dan, jika menurut Anda, tayangan-tayangan kami ini bermanfaat silahkan share kepada yang lain, agar mereka juga bisa mendapatkan kemanfaatan dari tayangan video ini. Sebagaimana sudah dimaklumi bersama bahwa, jika setiap kita saat ini ditanya, maukah Anda berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah sekarang? Pasti secara spontan kita akan menjawab, mau. Ini menunjukkan antusias menunaikan ibadah tersebut sangat tinggi. Walaupun untuk memenuhinya tidak semudah melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Hal ini disebabkan oleh adanya persyaratan yang dengan serta-merta tidak mudah dipenuhi. Di antaranya, harus punya dana yang cukup, baik untuk bekal diri sendiri selama perjalanan pergi pulang, dan dana persediaan untuk keluarga yang ditinggalkan. Dana yang cukup pun belum tentu bisa berangkat, karena sebagaimana kita ketahui kondisi sekarang, untuk melakukan ibadah haji harus menunggu sekian tahun yang akan datang. Bahkan lama menunggunya terkadang sampai puluhan tahun, karena kuota yang telah disediakan oleh pemerintah Arab Saudi sangatlah terbatas. Selain itu, ketika mau berangkat juga harus sehat jasmani ruhaninya. Tidak boleh mengidap penyakit kronis yang nanti menghalangi proses pelaksanaan ibadah tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, walaupun dana sudah mencukupi, badan sehat, mental sudah siap, namun belum tentu bisa melaksanakan ibadah haji sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Dalam kondisi seperti ini, sebagai agama yang rahmatan lil alamin, Islam telah memberikan solusi sesuai tuntunan syariat, yaitu memberikan suatu jenis amaliyah yang apabila dilakukan, maka dia akan memperoleh nilai pahala yang setara dengan melakukan haji dan umroh ke tanah haram. Subhanallah, sungguh Allah Maha Pengasih, yang tak pilih kasih, dan Maha Penyayang yang tanpa membedakan orang. Hal ini tentu merupakan berita gembira bagi kaum muslimin yang masih dalam masa tunggu untuk menunaikan ibadah ke tanah suci tersebut. Dan tentu lebih menggembirakan lagi bagi kaum muslimin yang memang tidak memiliki kemampuan untuk berhaji dan umroh, yang disebabkan tidak memiliki dana, atau kondisi-kondisi lain yang menghalangi sehingga tidak memungkinkan menunaikan ibadah yang hanya dapat dilakukan di haramain tersebut. Setidaknya ada 3 amalan yang apabila dikerjakan, maka akan mendapatkan pahala yang setara dengan pahala ibadah haji. Pertama, konsisten sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Sahabat DIC, sebagaimana telah kita maklumi bahwa, sholat yang dilakukan secara berjamaah, nilainya lebih utama dibanding sholat sendirian. Selain mendapatkan pahala 27 kali lipat, sholat berjamaah yang dilakukan secara terus-menerus atau istiqomah di masjid, akan mendapatkan limpahan pahala ibadah haji. Penjelasan ini didasarkan pada sumber hadits yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk menunaikan sholat fardu, maka akan diberikan pahala ibadah haji. Hadits riwayat Abu Daud. Subhanallah, Maha Suci Allah yang senantiasa memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya yang mengalami kesulitan, dan senantiasa memberikan nilai-nilai pahala pengganti dari ibadah-ibadah yang tidak bisa dilakukan karena adanya halangan. Masih di dalam kelanjutan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud tersebut, Rasulullah melanjutkan sabdanya, sementara orang yang keluar rumah untuk mengerjakan salat duha dan tidak ada tujuan lain selain itu, maka akan diberikan pahala umrah. Hadits riwayat Abu Daud. Dengan demikian, bagi kaum muslimin yang masih dalam waktu tunggu untuk menunaikan ibadah haji, yang di dalamnya juga terdapat ibadah umroh, akan bisa mendapatkan nilai pahala haji dan umroh tersebut dengan cara mengistiqomahkan sholat berjamaah dan sholat duha.
Sahabat DIC Rohimakumullah, jenis amalan kedua yang apabila amalan itu dikerjakan, maka akan mendapatkan pahala yang setara dengan pahala ibadah haji adalah sholat subuh berjamaah, terus berzikir sampai terbit matahari, lalu dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat. Penjelasan ini telah disampaikan melalui sabda baginda Rasulullah Muhammad SAW. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, kemudian dia tetap duduk sambil zikir sampai terbit matahari, dan setelah itu mengerjakan salat 2 rakaat, maka akan diberikan pahala haji dan umroh sempurna, yang sempurna. Hadits riwayat Tirmidzi. Di dalam hadis ini sangat jelas disebutkan bahwa orang yang berzikir setelah sholat subuh, yang sudah barang tentu didahului dengan sholat subuh berjamaah, juga diberikan pahala ibadah haji dan umroh. Bahkan Rasulullah menyebut haji dan umroh yang sempurna. Beliau mengatakan kata yang sempurna sampai 3 kali. Syaratnya, dia harus tetap berzikir di masjid sampai terbit matahari. Kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Ali Mula Al-Qori dalam Mirkatul Mafatih menjelaskan, yang dimaksud zikir dalam hadits tersebut, tidak sebatas melafalkan kalimat zikir, tetapi juga termasuk tawaf bagi orang yang berada di Masjidil Haram, serta orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu dan agama. Hal itu dilakukan sampai terbit matahari, sekira matahari setinggi tombak, yaitu sekitar 15 menit setelah terbitnya matahari, kemudian salat 2 rakaat. Adapun salat 2 rakaat itu dinamakan dengan salat sunnah isyraq. Sahabat DIC Rohimakumullah, adapun jenis amalan yang ketiga yang apabila dikerjakan, nilai pahalanya setara dengan ibadah haji adalah bersegera untuk menuju ke masjid dengan tujuan untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya. Hal ini telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang bersegera pergi ke masjid hanya untuk tujuan belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang haji secara sempurna. Hadits riwayat At-Tabrani. Perlu kami tegaskan pada kesempatan kali ini bahwa meskipun ketiga amalan di atas diberikan pahala ibadah haji dan umroh, bukan berarti orang yang mengerjakan amalan tersebut tidak diwajibkan haji dan umroh. Kewajiban haji dan umrah tetap berlaku bagi siapapun. Sedangkan pahala ketiga amalan tersebut diserupakan dengan pahala ibadah haji dan umrah, bertujuan untuk memotivasi atau targhib bagi umat Islam untuk melakukannya. Demikianlah sahabatku, 3 jenis amal, yang apabila dikerjakan salah satu, maka Allah berjanji akan memberikan nilai pahala, seperti pahalanya orang yang melaksanakan haji dan umroh. Kami ikut memberikan motivasi kepada Anda, yang sudah berniat untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, namun masih berada di dalam daftar antrian, agar mengerjakan minimal 1 jenis amaliyah yang telah kami uraikan di dalam tayangan video ini. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai selesai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inayahnya kepada kita agar kita dapat melaksanakan amaliyah-amaliyah yang memiliki nilai pahala haji tanpa berangkat haji ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.